Man, why can't I be like Chid? Man, why can't I be like her? Tell me why can't I be like him? Man, that's some bullshit. Count those old ass pennies, I'm a nuisance. So I guess that I just proved that I'm far from fucking useless. I'm so dumb from talking the facts. All my life been bound in the back. 180 my life when I got in a rap. Hard as hate, baby, wanna get strapped. But now I'm known all over the map, so check my stats. Every fucking beat demolished when I snap. It's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah instrumentasi akan menampilkan sebuah video tentang sensor jarak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alif Nurlailah. Saya Riko Mangdima Sadija. Saya Fajar Riki Baraza. Saya Sri Dojana. Saya Faranja Dewa Barata Siregar. Berikut videonya. Teknologi pemrograman akan selalu berkembang di setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan semakin majunya teknologi yang digunakan. Semakin banyak kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, mendorong terjadinya sistem perkembangan teknologi, seperti sistem keamanan dan sistem sensor. Keamanan merupakan hal penting yang diperlukan oleh seseorang, seperti keamanan dalam transportasi yang digunakan, maupun keamanan rumah, gedung, dan ruangan. Dalam hal ini, dapat digunakannya sensor dalam bentuk ukuran jarak untuk memaksimalkan kegunaan. Sebagaimana yang dimaksud tulisan di atas, simulasi sistem keamanan dapat dilakukan menggunakan sensor ultrasonik berupa HC-SR04 sebagai input, Arduino sebagai proses, serta LED dan buzzer sebagai outputnya. Adapun kelebihan dari sensor ultrasonik HV-SR04 adalah sensor objek yang berbanding lurus di depannya, serta tidak merusak komponen-komponen lain saat pemasangannya. Adapun tujuannya yaitu menghubungkan sensor ultrasonik dengan Arduino Uno 2, menentukan jarak objek dalam nilai tertentu pada kode pemrograman Arduino, merangkai rangkaian ultrasonik dengan keluaran. Sementara manfaatnya yaitu dapat mengetahui kegunaan sensor jarak seperti dikembangkan menjadi sensor alarm parkir motor ataupun mobil. Ini adalah skematik dari sensor jarak. Ini ada papan rangkaian di tengah. Di atas ada sensor jarak. Di kanan ada MMC dan RTC. Di kiri ada Arduino dan LCD. Pertama, pasang kabel jumper dari Arduino Power 5V ke VCC, GND ke GND. Kemudian Arduino Power A4 dan A5 dipasang ke rangkaian. Kemudian untuk LCD, SCL ke A5, SDA ke A4, VCC ke 5 VCC, dan GND ke GND. Untuk MMC, GND ke GND, VCC ke 5V, CS ke pin 4, MOSI ke pin 11, SCK pin ke 13, MISO ke pin 12. Untuk RTC-nya, GND ke GND, VCC ke VCC, SDA ke A4, SCL ke A5. Untuk sensor jaraknya sendiri, yaitu GND ke GND, 8 ke pin 8, trik ke pin 9, VCC ke VCC. Sekian. Baik, untuk pengenalan alat-alat, di sini ada sensor jarak, kemudian ada LCD, di sini ada Arduino, ada kabel Arduino, kemudian ada kabel jumper, MMC, dan di dalam MMC ini ada SD card, kemudian ada RTC dan papan rangkaian. Kita memasuki program Syntax. Yang pertama ada include RTC 12C sampai di sini. Dari sini sampai sini itu merupakan proses untuk mengeset atau memasukkan library dari komponen-komponen kita. Kemudian ada define echo queen, dan ini
Ini merupakan sintak dari sensor jarak. Kemudian perawat kalibrasi RTC DS23C itu adalah untuk mendeklarasi T32 sebagai type curve. Artinya memasukkan minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Rabu. Mendeklarasikan hari-hari di LCD nanti. Terus long duration distance merupakan waktu untuk kalkulasi jarak. Liquid LCD 12D 16.2 adalah mengeset LCD 16:2. File my file adalah mengikut file. Void setup itu adalah bagian pertama. Kemudian ada LCD in, LCD backlight. LCD set rusak akan menampilkan teknik pertanian, kelompok 7, dan seterusnya. Kemudian pemrograman LCD memunculkan pesan LCD in menyalakan fungsi LCD 16:2. LCD init menuliskan pesan pada LCD 16:2. LCD set kursor 0,0 menyalakan cahaya belakang pada LCD. Set LCD print 0,0. LCD backlight menyalakan cahaya belakang pada LCD. LCD print LCD memunculkan tulisan teknik pertanian di waktu 0,1 detik, dan LCD print menunjukkan tulisan sensor jarak delay sebanyak 1 detik, dan seterusnya. Ini merupakan adalah sintak dari sensor jarak. Kemudian ada wire begin atau memungsikan fungsi wire atau kabel. Serial printer initial SD card ini memungsikan untuk MMC mulai bekerja. Sintak memungsikan mulai bekerja. Nah, jika MMC itu bekerja saat kita serial monitor, dia akan initializing down. Jika di serial monitor tidak bekerja, dia akan initializing invalid atau initializing gagal. Ini merupakan sintaknya void loop. Nah, di sini adalah void loop. Di sini void loop adalah bagian bawah, digital wire sampai track pin dan echo. Ini merupakan sintak dari sensor jarak. Sedangkan distance dan durasi 54. Ini adalah untuk memasukkan model matematika ke dalam sintak, dan ini merupakan seterusnya dari pemrograman atau sintak dari sensor jarak. Bisa dilihat. Sekian penjelasan tentang sintak sensor jarak. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang cara perakitan dari sensor jarak itu sendiri. Jadi komponen-komponen yang dibutuhkan itu ada LCD, ada RTC, ada MMC, ada Arduino Uno, sama ada sensor. Sensornya ini kita menggunakan sensor gelombang ultrasonik. Jadi langsung saja, yang pertama kita menggunakan Arduino dulu. Dan kita juga menggunakan kabel jumper yang female dan male female. Nah, yang pertama kita menggunakan kabel jumper yang female. Kita hubungkan ke lubang yang 5V atau VCC nya. Lalu yang satunya kita hubungkan ke ground. Nah, karena kita membutuhkan tidak lebih dari satu VCC dan ground, jadi kita membutuhkan kabel untuk dihubungkan ke papan rangkaian. Dan di sinyal yang analog kita menghubungkan A4 dan A5. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita hubungkan ke papan rangkaian. Jadi untuk VCC nya kita taruh di sini aja. Lalu ini untuk groundnya. Nah, untuk A4 dan A5 kita letakkan di sini untuk di papan rangkaian.
dan A5. Oke, kita taruh di sini terlebih dahulu. Lalu kita akan merakit LCD. Jadi LCD ini di belakangnya ini sudah ada keterangannya untuk jalurnya kemana aja. Jadi langsung kita colokkan aja menggunakan male female. Kita hubungkan dulu agar lebih mudah menghubungkannya. Oke, udah. Nah, jadi di sini ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Jadi ground itu larinya yang kabel berwarna putih, kita hubungkan ke ground. Lalu VCC yang berwarna ungu kita hubungkan ke VCC. Lalu SDA itu kita hubungkan ke A4, dan SCL itu kita hubungkan ke A5. Langsung aja. Jadi pertama itu yang kabel putih kita hubungkan ke ground. Lalu yang kabel ungu kita hubungkan ke VCC-nya. Lalu SDA itu yang berwarna abu-abu. Abu-abu SDA kita hubungkan ke A4. A4 tadi kabel berwarna coklat. Yang di sini. Lalu untuk SCL-nya ke A5 yang kabel berwarna kuning. Oke, di sini udah terhubung. Untuk LCD sudah bisa terhubung. Kita letakkan di sini dulu. Lalu selanjutnya itu adalah RTC dan MMC. Dan lebih mudahnya agar untuk menghubungkannya kita langsung hubungkan ke papan rangkaian. Langsung kita letakkan saja di papan rangkaian. Oke, udah. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan MMC dulu untuk dihubungkan. Jadi MMC ini menggunakan 6 mata kaki. Jadi kita hubungkan semua 6 mata kaki ini. Kita lanjutkan, yaitu kita hubungkan MCC. Kita hubungkan dulu menggunakan kabel female dari ke-6 ini, ke-6 kakinya kita hubungkan. Oke, jadi di ke-6 kaki ini terdapat CS, CSX, MOSI, MISO, VCC, dan ground. Jadi yang pertama kita hubungkan yang ground. Yang ground itu kabel berwarna hijau. Ini kita hubungkan ke ground. Lalu yang kedua ke VCC. VCC di sini berwarna kabel dengan warna abu-abu. Kita hubungkan warna yang abu-abu ke ground, ke VCC. Nah, lalu yang ke selanjutnya MISO. MISO itu sendiri dihubungkan ke pin 12 MISO. MISO pin 12, warna kabelnya berwarna MISO-nya berwarna putih. Kita hubungkan ke pin 12 di Arduino nya, di sinyal digitalnya ya. Kita angkat aja biar lebih mudah. Di pin 12.
Lalu di MOSI itu berkabel berwarna biru, kita hubungkan ke pin 11. Nah, oke. Lalu untuk SCX kalau di MMC kita hubungkan ke pin 13, yaitu berwarna ungu, ke pin 13. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir, kabel CS itu kita hubungkan ke pin 4. Nah, oke. Untuk MMC udah terhubung. Lalu selanjutnya itu adalah RTC-nya. Jadi RTC kita hanya menggunakan 4 kaki di sini, yaitu kakinya ada ground, VCC, SDA, dan SCL saja. Kita menggunakan 4 kaki saja. Oke, jadi yang pertama itu, yang di kaki pertama itu larinya ke ground dengan kabel berwarna hitam. Berwarna ungu, kabel dengan warna ungu larinya ke ground. Lalu di kaki yang kedua yang berwarna abu-abu larinya ke VCC. Nah, untuk SDA itu di kabel berwarna putih. SDA itu larinya ke A4. A4 tadi kabel berwarna coklat. Lalu yang terakhir ini yang hitam ini SCL, kita lari ke A5 dengan kabel berwarna kuning kalau di Arduino. Nah, tadi kita sudah hubungkan RTC, jadi yang terakhir tinggal sensornya. Jadi sensor di sini kita menggunakan male female. Kita hubungkan terlebih dahulu ke sensornya agar lebih mudah untuk menghubungkan ke Arduino-nya. Nah, jadi di sini menggunakan ada ground, echo, trig, dan VCC. Jadi yang pertama itu kita ke ground dan ke VCC dulu. Ground kita larikan ke papan rangkaian di ground, kita hubungkan ke ground. Lalu VCC yang berwarna oranye kita hubungkan ke VCC. Agak susah untuk menyalakannya karena sudah mulai sempit. Oke. Lalu ini kabel yang berwarna kuning itu trig dan yang berwarna hijau itu echo. Untuk trig kita hubungkan ke pin 8 dan echo ke pin 9. Jadi yang trig ini kita hubungkan ke pin 8 di Arduino yang digital. Pin 8. Dan terakhir yang kuning ini kabel kuning. Oh, terbalik.
Jadi yang kabel hijau ini tadi echo, kita hubungkan ke pin 9 echo-nya. Echo ke pin 9. Dan yang kuning ini triknya, kita hubungkan ke pin 8. Baik, untuk rangkaiannya sudah selesai. Lalu yang terakhir, kita coba untuk hidupkan. Jadi kita hubungkan menggunakan kabel USB dan kabel yang dihubungkan ke Arduino. Kita cobakan di sini. Baik, kita langsung coba. Oke. Nah, jadi kita udah hubungan ke laptop, dia akan menyala. Nah, di sini sudah ada ukurannya ya. Jadi kalau ditutup, dia akan memendek, akan berubah ukurannya. Nah, jadi alat sudah bekerja dengan baik. Kita tutup dengan benda, dia akan berubah ukurannya. Nah, baiklah, untuk kalibrasi pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya, kemudian kita masuk ke Sintak. Oke, setelah itu kita sambungkan kabel Arduino ke laptop. Maka pada tampilan LCD akan memunculkan seperti ini dan delaynya 1 detik. Kemudian kita menggunakan penggaris sebagai media ukurnya. Sebelum masuk ke tahap kalibrasi, di sini kita masuk dulu ke serial monitor. Di sini kita nanti dapat melihat berapa ukuran yang dihasilkan dari sensor jarak tersebut. Langsung saja kita masuk ke kalibrasi. Pengukuran menggunakan sensor jarak dengan menggunakan kalibrator penggaris atau meteran dengan jarak benda di kelipatan 2 sampai mencapai 20 cm. Didapat jarak 2,81 cm. Yang kedua, mendapat jarak 4,80 cm. Kemudian 5,80 cm. Selanjutnya 6,80 cm. Selanjutnya 8,80 cm. Dua 11,79 cm. 14,79 cm. 15,78 cm. 17,78 cm. Dan yang terakhir 19,78 cm. Ini adalah tampilan sensor jarak yang telah kita ukur menggunakan penggaris dan tampil di serial monitor.
Sekian kalibrasi dari kami. Jadi selanjutnya adalah pengolahan data Excel, data kalibrasi di Excel. Berikut ini adalah data sensor dari 2 hingga 140 cm. Yang tabel kedua adalah data kalibrator menggunakan meteran dari 2 cm hingga 140 cm. Jadi kita untuk mendapatkan grafiknya adalah kita mencari rata-ratanya dulu dari tiap percobaan. Data percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Percobaan pertama kita masukkan dulu sama dengan average kurung 232. Oke, tutup, enter. Rata-ratanya adalah 2, lalu kita tarik hingga sampai ke tabel terakhir. Nah, maka keluar semua rata-ratanya dari tiap jarak. Kemudian untuk kalibrator kita masukkan hal yang sama seperti data sensor, sama dengan kita masukkan rumusnya, dan kita pilih percobaan pertama, kedua, dan ketiga, tutup kurung, enter, lalu kemudian kita tarik sampai paling bawah. Oke, setelah semuanya keluar, maka kita masukkan grafik. Kita insert, kita pilih scatter, pilih satu. Oke, kita geser dulu ke samping, kecilkan. Klik kanan, lalu select data, add, kalibrasi. Untuk data X-nya, yang dimasukkan adalah rata-rata dari kalibrator. Oke. Kemudian untuk data Y, kita masukkan rata-rata dari sensor jarak. Oke. Lalu oke. Kita lihat. Maka grafik yang didapatkan adalah seperti ini. Kemudian untuk mengeluarkan model matematiknya, kita pilih titiknya, lalu klik kanan, kita ke add trend line, kemudian kita turunkan, kita pilih display keduanya. Oke, maka keluar model matematiknya. Berikut ini adalah cara memasukkan model matematik ke Arduino. Pertama kalian buka terlebih dahulu data Excel kita. Di sini karena kita akan menggunakan data Excel kalibrasi yang akan dimasukkan ke model matematik atau ke sintak. Pertama kita setelah memunculkan ini, kita masukkan aja ke Arduino. Pertama tulis di sini float kalibrasi. Seperti ini, float kalibrasi. Kemudian kita ke bawah. Ke bawah. Nah, ke sini di bagian void loop, di bagian syntax sensor, di bawahnya kita tulis distance duration per 58.2 dan tulis lagi kalibrasi distance. Nah, dan kita jangan sampai salah memasukkan rumus matematiknya, yaitu X plus Y sebenarnya. Jadi pertama kalian copy terlebih dahulu yang ini, yang ininya. Nah, kalian Ctrl C saja. Kita Ctrl C
CTRL-C, kemudian kita taruh ke sini. Nah, di bagian sini, kalau dia min, dia positif akan menjadi plus. Nah, udah diganti. Kemudian kita memasukkan yang X, ya. CTRL-C, kita masukkan ke Arduino. Nah, anggap saja sudah masuk. Ini kita ubah terlebih dahulu. Seperti itu. Terus salang aja biar mudah. Kalibrasi, spasi, kemudian seperti ini, tulis saja distance tanda tambah, distance tambah, masukkan rumus ini lagi, masukkan rumus Excelnya ini. Masukkan saja rumusnya CTRL-C, kemudian kita masukkan ke Arduino, CTRL-V. Ini minnya kita hapus karena dia akan pindah ruas, dia positif akan menjadi plus. Ini kalian titik, kemudian kalian tutup kurung lagi. Di sini ada tutup kurung, lupa saya. Tutup kurung, kemudian kalian garis miring, mana garis miring, garis miring kalian pindahkan lagi rumus yang satunya, yang Y-nya yang ini. CTRL-C, kemudian kita pindahkan ke Arduino, CTRL-V, dihapus saja, sama dengan kita hapus saja, biar dia lebih jalan, kemudian kita tutup. Jadi sudah jadi seperti ini rumusnya nih, jangan lupa ganti titik. Oke. Ini kemudian ganti semua kata di bawah jarak ini, kita ganti semua kata ke kalibrasi. Ganti semua kalibrasi, dan itu kalibrasi lagi sampai bawah. Tuh ada kalibrasi lagi dan selesai. Oke, terima kasih. Ini merupakan proses dari validasi. Untuk pengertian validasi sendiri adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu kegiatan. Memvalidasi sebagai kata kerja berarti mengesahkan atau menguji. Manfaat dari validasi adalah menghindari kesalahan data, mempermudah memasukkan data, memberikan akurasi dan kelengkapan. Validasi dari kelompok sensor jarak kami sendiri yaitu mengambil setengah data dari kalibrasi, yaitu jika kalibrasi 140 cm, kami menggunakan 70 cm sendiri. Di sini saya menaruh sebuah benda di 20 cm dan dia akan membaca di serial monitor adalah 20,77. Itu merupakan proses dari validasi kami sendiri. Validasi kami menggunakan 70 cm berarti mendapatkan 35 data, yang dimana kami menggunakan pelipatan 2 cm, yaitu jika kami menaruh benda 2 cm, selanjutnya dia akan di 4 cm. Berikut adalah tentang uji kinerja. Uji kinerja sensor jarak adalah serangkaian pengujian atau evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi, memastikan sejauh mana sensor jarak bekerja sesuai dengan spesifikasi dan harapan yang diinginkan. Uji kinerja ini mencakup berbagai parameter dan karakteristik sensor, seperti akurasi pengukuran, ketepatan jarak, respon waktu, dan keandalan sensor. Selama uji kinerja, sensor jarak diuji dalam berbagai kondisi operasional yang mungkin dihadapi dalam penggunaan sehari-hari. Hal ini melibatkan pengujian dalam berbagai tingkat
pencahayaan, suhu, dan jarak untuk memastikan bahwa sensor dapat memberikan data yang konsisten dan akurat. Jadi, alat yang kami gunakan adalah rangkaian sensor jarak dengan kalibratornya, yaitu adalah meteran. Kemudian konsep uji kinerja yang kami lakukan adalah menggunakan kalibrator sepanjang 100 cm dengan perpindahan per 10 cm dengan waktu 10 menit. Untuk durasi uji kinerja kelompok kami adalah 16-17 jam. Jadi setiap 1 jam 50 menit kami ulang lagi dari 10 cm hingga 100 cm. Teknis pengambilan data ialah per 1 menit dan juga data uji kinerja secara murni dengan MMC yang ada di sini, lalu masuk ke Excel. Sebelum melakukan uji kinerja, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji kinerja. Seperti rangkaian sensor jarak, komputer, dan juga kalibrator, serta benda yang diperlukan. Adapun sebelum memulai uji kinerja, pastikan terlebih dahulu bahwa para komponen ataupun rangkaian sensor jarak sudah terhubung dengan komputer, di mana dengan menghubungkannya kabel Arduino ke komputer, di mana ditandai dengan menyalanya LCD. Dan siapkan juga program Syntax di komputer untuk melakukan uji kinerja sensor jarak. Siapkan juga kalibrator berupa penggaris ataupun meteran dengan menandai setiap kelipatan 10 cm hingga kelipatan mencapai 100 cm. Sebelumnya siapkan juga dengan membuka layar monitor yang berada di ujung kanan untuk mencatat semua aktivitas uji kinerja yang sedang dilakukan. Ini semua akan tercatat di setiap detiknya dengan jarak yang terekam di monitor dan juga LCD itu akan sama. Pertama, dilakukannya rujukan pertama dengan jarak 10 cm dan ini akan terekam di layar monitor. Dan kita lakukan dengan jangka waktu setiap kelipatan 10 menit. Jadi 10 menit, lalu naik menjadi 20 menit, lalu 30 menit, dan seterusnya sampai waktu 100 menit. Jangan lupa juga dicatat di setiap perubahan waktu kelipatan 10 menit. Selanjutnya dilakukannya rujukan kedua dengan jarak 20 cm dan pengerjaannya sama dengan rujukan pertama, hanya beda jarak aja. Di sini kita menggunakan jarak 20 cm. Untuk waktu sama yaitu kelipatan di 10 menit sampai waktu mencapai 100 menit. Untuk rujukan ketiga yaitu dengan jarak 30 cm. Pengerjaan sama dengan rujukan pertama dan kedua di kelipatan 10 menit sampai mencapai waktu ke 100 menit. Dan ini akan telah tertampil di layar monitor dan jangan lupa selalu dicatat. Selanjutnya rujukan keempat yaitu di jarak 40 cm. Proses pengerjaannya sama dengan rentang waktu 10 menit hingga mencapai 100 menit. Dan setiap pengukurannya akan selalu terekam di layar monitor dan jangan lupa dicatat setiap perubahannya. Untuk rujukan kelima, digunakannya jarak 50 cm dengan pencatatan waktu di setiap kelipatan 10 menit hingga mencapai menit ke 100. Lalu selanjutnya rujukan ke-6, yaitu di jarak 60 cm. Perlakuan sama dengan rujukan sebelumnya. Pencatatan dilakukan di setiap waktu 10 menit hingga mencapai menit ke 100.
dan ini juga akan terekam di layar monitor dan akan tersimpan di kartu SD. Selanjutnya dilakukannya rujukan ke-7, yaitu dengan jarak benda 70 cm, dan pencatatan dilakukan di setiap kelipatan 10 menit hingga mencapai 100 menit, sama dengan rujukan-rujukan sebelumnya. Kemudian rujukan ke-8 yaitu dengan jarak benda 80 cm, dan ini akan tersimpan di layar monitor. Dan untuk melihat apakah ini sesuai, kita bisa melihat juga di LCD-nya. Catat juga perubahan di setiap 10 menitnya hingga mencapai menit ke 100. Selanjutnya rujukan ke-9 yaitu dengan jarak 90 cm. Dan ini kita bisa lihat di layar LCD apakah sesuai dengan di layar monitornya. Dan setiap kelipatan waktu 10 menit tetap catat hingga mencapai waktu ke menit 100. Jadi di setiap detiknya akan selalu tercatat di layar monitor untuk pengukuran jaraknya. Selanjutnya rujukan ke-10 yaitu dengan jarak 100 cm. Dan ini juga akan terekam di LCD dan kita lihat apakah ini sesuai dengan di layar monitor. Dan pastikan di setiap perubahan 10 menit tetap dicatat hingga mencapai menit ke 100. Kemudian setelah selesai melakukan uji kinerja, file untuk di layar monitor akan kita simpan dengan pertama kita beri nama dulu, yaitu uji kinerja atau yang lain jika diinginkan. Lalu kita akan menyimpan dengan mengklik tulisan send di pinggir pojok. Baik, di sini adalah analisis uji kinerja akurasi, stabilitas, reliabilitas, dan kecepatan eksekusi yang kami dapat dari sensor jarak dari kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada akurasi. Jadi akurasi yang kami dapat dari waktu per 10 menit yaitu adalah 97,81, lalu ada 98,23, 98,53, 98,7375, 99,006, 98,981, 66667, lalu ada 98,94, lalu 99,3075, ada 99,68111111, lalu ada 99,533. Jadi ini pembagiannya, akurasi ini dirata-ratakan per 100 menit seperti yang tergantung di sini. Nah, lalu selanjutnya itu ada stabilitas. Jadi kestabilan dari sensor kami yaitu dengan nilai dari seluruh sensor stabil tanpa adanya ketidakstabilan. Jadi sensor kami benar-benar stabil. Lalu ada reliabilitas. Reliabilitas yang kami dapat dari sensor jarak yaitu 0,999722702. Jadi di sini yang kami dapat dari sensor kami dengan angka segini. Lalu selanjutnya adalah kecepatan reaksi dari sensor kami. Jadi kecepatan eksekusi, seperti kecepatan reaksi dan kecepatan respon dari sensor kami yang kami dapat itu adalah seperti yang ada di layar ini. Dan seginilah
nilai yang kami dapat dari sensor kami, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan respon dari sensor. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a Sekian penjelasan video sensor jarak dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.